Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Nuryani SPD dari UPTD SMP Negeri 1 Meda Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya adalah peserta CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Bangka. Kali ini saya akan menyampaikan tugas saya, yaitu tugas 1.1 A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Adapun tugas kali ini terkait dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang mengilhami pendidikan di Indonesia sampai saat ini. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun Saka, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Adapun tugas kali ini yang ingin saya paparkan yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu pembelajaran yang saya lakukan lebih berkisar pada guru atau teacher center, di mana peran guru lebih dominan dibandingkan peran siswa selama kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran hanya mengutamakan kemampuan kognitif. Pembelajaran yang selama ini saya lakukan lebih mengutamakan kemampuan pengetahuannya saja dibanding kemampuan yang lainnya. 3. Kurang memperhatikan karakteristik siswa. Ternyata kalau kita perhatikan, karakteristik siswa antara siswa satu dengan siswa yang lainnya itu tidak sama. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 4. Kurang menuntun dan menemukan potensi minat dan bakat anak. Selama ini saya belum membimbing, mengarahkan, dan menuntun mereka untuk menemukan potensi minat dan bakat mereka. Sebagai seorang pendidik, saya selalu menuntut siswa tanpa memperhatikan kondisi siswa yang sebenarnya, agar apa yang saya lakukan terlihat sempurna. Adanya batasan hubungan antara guru dengan siswa. Hal ini terjadi dikarenakan peran guru yang lebih dominan selama kegiatan pembelajaran dibandingkan dengan peran siswa. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, pendidik itu menuntun dan harus mengembangkan minat dan bakat anak sesuai kodratnya. Maksudnya, kita sebagai seorang pendidik harus membimbing, mengarahkan peserta didik kita agar mereka bisa menemukan minat dan bakat mereka sesuai dengan potensi yang ada di diri mereka tanpa harus merubah kodratnya sebagai manusia, baik itu sebagai manusia secara individu maupun sebagai manusia dalam anggota masyarakat. Kedua, pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memperhatikan karakteristik siswa. Maksudnya adalah, dalam kegiatan pembelajaran, guru tidak dominan dalam kegiatan tersebut, tetapi siswalah yang dominan, sehingga siswa harus aktif selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan memerdekakan siswa. Maksudnya, selama kegiatan pembelajaran, siswa harus merasa nyaman, senang, tenang, aman, dan mereka diberi kebebasan untuk bereksplorasi, untuk berkreativitas, atau berinovasi. Selanjutnya, memposisikan diri sebagai orang tua siswa. Selama di sekolah, kita memposisikan diri kita sebagai orang tua mereka, sehingga kita harus memperlakukan peserta didik kita seperti anak kita sendiri. Selanjutnya, pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga selama melakukan kegiatan pembelajaran, kita juga harus memperhatikan kebudayaan lokal yang ada di wilayah setempat dan bisa kita selipkan dalam kegiatan pembelajaran kita. Yang selanjutnya,
bahwa sebagai seorang pendidik kita harus selalu memperhatikan perubahan zaman yang ada, terutama terkait dengan perkembangan teknologi. Karena apa? Sebagai seorang pendidik, kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi itu dalam membuat strategi pembelajaran, seperti membuat model pembelajaran atau membuat media pembelajaran sehingga pembelajaran bisa menarik dan inovatif. Yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, sebagai pendidik saya harus bisa menjadi suri teladan, penyemangat dan pemberi dorongan serta motivasi kepada siswa. Jadi sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, Egasa Santulodo, Emadia Bangunkarso, Tuturi Handayani. Yang kedua, menuntun. Dalam hal ini, pendidik harus mampu membimbing mengarahkan siswa dalam menemukan bakat dan minat serta potensi yang ada di diri siswa serta memahami karakter mereka yang beraneka ragam. Ketiga, menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif yang terpusat pada siswa yang dipadukan dengan nilai kebudayaan sekitar sehingga tumbuh karakter anak yang berlimpah serta terbuka pada perkembangan zaman. Keempat, bekerja sama dan membangun komunikasi positif dengan guru lain dan siswa untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, karena sekolah sebagai taman bermain. Selanjutnya, membuat kesepakatan kelas sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan Merdeka Belajar. Dan yang terakhir, kita sebagai pendidik memfasilitasi siswa dengan tulus ikhlas tanpa menuntut apapun, karena sekolah menjadikan pendidik menghamba pada anak. Dari apa yang sudah saya paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pendidikan adalah sebagai upaya untuk memerdekakan manusia sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai pendidik, kita harus mampu menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Di mana sebagai pendidik kita harus bisa menuntun, mengarahkan, membimbing peserta didik kita dalam menggali potensi mereka sesuai dengan minat, bakat, dan karakteristik mereka. Kita harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak. Artinya, dalam kegiatan pembelajaran tersebut, anak dituntut harus aktif, kreatif, dan lebih dominan dibandingkan dengan guru. Selain itu, sekolah merupakan taman bermain, sehingga kita harus menciptakan lingkungan sekolah yang aman, menyenangkan, tenang, tentram, yang mengasihkan, sehingga peserta didik kita betah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebagai pendidik, kita harus menjadi pendidik yang menghamba pada anak. Artinya, kita sebagai pendidik, dalam memfasilitasi peserta didik, harus kita lakukan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Serta, yang tidak kalah pentingnya lagi, kita harus menerapkan dalam pembelajaran kita sendiri tentang semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingat Santulodo, Emadia Bangunkarso, Tuturi Handayani, tanpa meninggalkan budaya-budaya sekitar yang ada dan mengikuti perkembangan yang zaman serta mengikuti perkembangan teknologi dengan bijak. Inilah pemaparan hasil tugas saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia.